Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Abil Pratama dengan NIM 666122016 dari kelas 4B jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video ini saya akan menganalisis flowchart pelayanan publik sebelum dan sesudah BPR dengan memperhatikan salah satu prinsip MIS dan keamanan MIS, di mana saya akan menjelaskan flowchart alur pembuatan akte kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Governansi Digital dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ayuning Budiati, SIP MPPM. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan flowchart alur atau pembuatan akte kelahiran secara manual di Disduk Capil. Di sini bisa kita lihat yaitu memiliki 6 kolom. Yaitu ada kolom pemohon, kolom petugas pelayanan, kolom petugas operator, kolom kepala seksi, kolom kepala bidang, dan kolom kepala dinas. Untuk alur atau prosedurnya yaitu dimulai dengan simbol terminator. Kemudian untuk melanjutkan ke alur yang selanjutnya yaitu disambungkan dengan tanda panah dengan simbol flow direction. Kemudian pemohon mengambil nomor antrian, mengisi formulir, dan menunggu nomor antrian dipanggil dengan simbol terminator. Kemudian pemohon menyerahkan berkas persyaratan dan formulir yang sudah diisi kepada petugas pelayanan. Berkas persyaratan dengan simbol dokumen, mengisi formulir dengan simbol input-output. Berkas persyaratan dan formulir sudah diisi dengan simbol dokumen. Kemudian, petugas pelayanan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dan menyerahkannya ke petugas operator jika berkas lengkap, yaitu dengan simbol manual operation. Kemudian, bila tidak lengkap, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi dengan simbol decision. Kemudian, petugas operator meneliti berkas, melakukan input data, dan mencetak konsep akte kelahiran, kemudian diteruskan kepada kepala seksi, yaitu dengan simbol processing. Kemudian, kepala seksi memverifikasi validasi data dan memberikan paraf konsep akte kelahiran, yaitu dengan simbol manual operation. Kemudian, jika data tidak sesuai dikembalikan kepada pemohon melalui petugas pelayanan, dan jika sesuai diteruskan kepada kepala bidang, yaitu dengan simbol decision. Kemudian, kepala bidang memberikan paraf konsep akte kelahiran dan melakukan verifikasi elektronik akte kelahiran dengan simbol processing. Kemudian, kepala dinas melakukan sertifikasi elektronik akte kelahiran, yaitu dengan simbol processing. Kemudian, operator mencetak akte kelahiran. Selanjutnya, petugas pelayanan menyerahkan ke pemohon, yaitu dengan simbol processing. Dan yang terakhir, yaitu pemohon menerima akte kelahiran dengan simbol dokumen. Dan untuk alur yang terakhir yaitu selesai dengan simbol terminator. Selanjutnya ditampilkan alur atau prosedur pembuatan akte kelahiran secara online di Disduk Capil atau setelah BPR. Di sini bisa kita lihat yaitu memiliki 6 kolom. Yaitu ada kolom pemohon, kolom sistem web, kolom petugas operator, kolom kepala seksi, kolom kepala bidang, dan kolom kepala dinas. Untuk alur atau prosedurnya, yaitu dimulai dengan simbol terminator. Kemudian untuk menyambungkan dengan alur atau prosedur selanjutnya,
yaitu menggunakan tanda panah, yaitu dengan simbol flow direction. Kemudian, pemohon mempersiapkan berkas persyaratan sebelum memulai proses pembuatan akte kelahiran online, yaitu dengan simbol dokumen. Kemudian, setelah berkas-berkas persyaratan yang diperlukan sudah disiapkan, maka langkah selanjutnya yaitu pemohon dapat mengakses situs resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Biasanya situs ini menyediakan pembuatan akte kelahiran online, yaitu dengan simbol preparation. Kemudian, pemohon melakukan registrasi dan pembuatan akun pada situs resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Carilah opsi untuk registrasi atau membuat akun baru. Pemohon mungkin perlu mengisi formulir dengan informasi pribadi serta memilih username dan password untuk akun, yaitu dengan simbol manual input. Kemudian setelah berhasil membuat akun pemohon, akan diarahkan ke halaman pengajuan permohonan akte kelahiran online. Ikuti petunjuk yang diberikan dan lengkapi informasi yang diminta, yaitu dengan simbol processing. Kemudian, mengunggah dokumen pendukung. Pada tahap ini, pemohon akan diminta untuk mengunggah salinan dokumen pendukung yang telah disiapkan sebelumnya, yaitu dengan simbol processing. Kemudian, setelah informasi dan semua dokumen terunggah, pihak Disdukcapil akan melakukan sertifikasi data elektronik dan pemohon yang diberikan. Proses ini akan memakan waktu beberapa hari tergantung dengan kebijakan setempat, yaitu dengan simbol processing. Kemudian, diteruskan kepada Kepala Seksi. Kepala Seksi memverifikasi, validasi data, dan memberikan paraf konsep akte kelahiran online, yaitu dengan simbol manual operation. Jika data tidak sesuai, dikembalikan kepada pemohon melalui petugas pelayanan, dan jika sesuai diteruskan kepada kepala bidang, yaitu dengan simbol decision. Kemudian, jika data sudah valid, selanjutnya kepala bidang memberikan paraf konsep akte kelahiran online dan melakukan verifikasi elektronik akte kelahiran online, yaitu dengan simbol processing. Kemudian, kepala dinas melakukan sertifikasi elektronik akte kelahiran online, yaitu dengan simbol processing. Kemudian, pemohon akan menerima pemberitahuan persetujuan akte kelahiran secara online melalui email dalam format digital, yaitu PDF, yaitu dengan simbol processing. Kemudian, setelah dokumen disetujui oleh kepala dinas, pemohon akan diberikan akses untuk mengunduh akte kelahiran online. Pastikan untuk menyimpan dan mencetak salinan akte kelahiran tersebut untuk keperluan administrasi dan identitas kelahiran, yaitu dengan simbol input output. Kemudian, pemohon mendapatkan akte kelahiran online yaitu dengan simbol dokumen. Dan kemudian yang terakhir, selesai dengan simbol terminator. Kemudian dapat disimpulkan bahwa sebelum BPR atau Business Process Reengineering, alur pembuatan akte kelahiran secara manual mungkin melibatkan proses yang lebih panjang dan rentan terhadap kesalahan manusia. Misalnya data yang diinput secara manual bisa rentan terhadap kesalahan penulisan atau pencatatan. Dan juga untuk setelah BPR, alur pembuatan akte kelahiran secara online kemungkinan akan lebih efisien dan aman. Integrasi teknologi dalam proses ini dapat meningkatkan kualitas layanan, mempercepat proses, dan meningkatkan keamanan data. Kemudian, dalam konteks prinsip-prinsip MIS, ini mungkin bisa
dilihat dari integritas data, keandalan sistem, dan keamanan informasi. Integritas data yaitu sistem manual mungkin rentan terhadap kesalahan data karena ketergantungan pada proses manual. Dengan BPR, penggunaan sistem yang terintegrasi secara baik dapat memastikan integritas data yang lebih tinggi, mengurangi kemungkinan kesalahan atau kehilangan data. Selanjutnya, keandalan sistem. Sistem manual mungkin tidak seandal sistem digital yang modern. Dengan implementasi sistem online, proses pembuatan akte kelahiran dapat menjadi lebih andal, cepat, dan efisien. Kemudian, yang terakhir, keamanan informasi. Sistem manual biasanya memiliki tingkat keamanan yang rendah karena data seringkali tersimpan secara fisik dan rentan terhadap kerusakan atau pencurian. Dengan sistem online yang terintegrasi dengan teknologi keamanan yang tepat seperti enkripsi data dan akses terbatas, keamanan informasi dapat dijamin lebih baik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.